Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya membahas tentang peluang kejadian majemuk. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang peluang kejadian. Ayo, kalian udah paham kan? Nah, sekarang kita lanjut nih ke peluang kejadian majemuk. Nah, kompetensi dasarnya adalah menentukan peluang kejadian serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, indikatornya itu jadi peserta didik mampu menentukan peluang suatu kejadian majemuk dan memahami kejadian saling lepas, saling bebas, serta kejadian bersyarat. Kemarin kan kita udah bahas peluang kejadian nih. Sekarang ada kata majemuknya, peluang kejadian majemuk. Apa sih bedanya dengan peluang pada video sebelumnya? Kata majemuk itu sendiri berarti lebih dari satu atau banyak ya. Jadi kejadian majemuk ini dua buah atau lebih kegiatan dapat digabungkan menjadi satu kejadian dengan menggunakan operasi antar himpunan. Nah, operasi antar himpunan ini ada himpunan, ada gabungan, dan ada irisan. Gabungan itu kita simbolkan dengan U di sini, dibaca atau, dan N, irisan dibaca dan. Jadi kejadian majemuk ini kejadian sederhana yang dihubungkan dengan kata dan atau kata atau. Jadi nanti kalau ada soal tinggal kita lihat saja kata hubungnya dan pak atau. Ya, kalau dan berarti menggunakan irisan yang simbolnya N, kalau atau gabungan yang simbolnya U. Nah, gabungan dua buah atau lebih kejadian tersebut dinamakan dengan kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk ini kita bagi lagi, ada kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Kejadian saling bebas itu apa sih? Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila terjadinya kejadian yang satu itu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Jadi tidak saling mempengaruhi, sehingga disebut bebas. Nah, kasus yang pertama, ketika kita melempar dua koin, koin dua kali dari hasil pelemparan pertama tidak mempengaruhi hasil pelemparan kedua. Dan kita mengambil kartu dari satu set kartu kemarin ada 52 kartu. Nah, kejadian mendapatkan raja atau king pada kartu pertama dan kejadian mendapatkan kartu hitam pada kartu kedua adalah tidak saling bebas. Karena peluang pada kartu kedua berubah setelah kartu pertama diambil. Kedua kejadian di atas akan menjadi saling bebas jika setelah mengambil kartu yang pertama, kartu tersebut dikembalikan ke set semula atau sehingga set kartu itu lengkap kembali atau 52 kartu. Nah, untuk dua kejadian yang saling bebas, A dan B, peluang untuk keduanya terjadi adalah peluang A dan B, A N B. Sehingga kita membacanya A dan B adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. N adalah simbol matematika untuk dan atau irisan. Kasus yang kedua, misalkan dari percobaan pelemparan dua dadu secara bersamaan, kejadian A yaitu jumlah mata dadunya 7 dan kejadian B-nya jumlah mata dadu muncul mata dadu 5 pada dadu pertama. Sehingga himpunannya adalah seperti ini. Kemarin kita sudah belajar ruang sampel, titik sampel ya. Nah, kalau dua dadu kan seperti ini. Dadu pertama angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya. Nah, berjumlah mata dadu 7. Kita lihat yang jumlahnya 7. Ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3, dan seterusnya. Kita cari yang jumlahnya 7. Ini sudah ditandai dengan tanda kuning. Nih, ini yang jumlahnya 7. Sehingga A-nya adalah 16, 25, 34, 52, dan 61. Nah, yang kejadian B-nya muncul mata dadu 5 pada dadu pertama. Berarti yang depannya angka 5 ya. Ini dadu pertama. Kita lihat yang depannya 5. 51, 52, 53, 54, 55, dan 56 anggota B. Nah, dari anggota A dan B ini ada yang sama, yaitu 5, 2. Nah, terlihat bahwa antara kejadian A dan B terdapat anggota yang sama, yaitu 5 dan 2. Dalam matematika, A dan B dikatakan saling bebas. Artinya kejadian A tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh oleh kejadian
B. Peluang munculnya kejadian A dan B adalah perkalian antara peluang A dan B. Jadi kalau di soal itu dan, berarti rumusnya adalah PANB atau PA dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Itu rumusnya ya. Nah, kasus yang ketiga ada sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah A. Itu kejadian muncul angka 5 pada pelemparan dadu. Sehingga ruang sampel dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul angka 5 itu ada berapa? Hanya ada 1. Sehingga banyaknya kejadian A 1, banyaknya sampel 6. Sehingga peluang kejadian A-nya adalah 1/6. Nah, yang B, kejadian munculnya angka pada pelemparan uang logam. Uang logam itu sampelnya A dan G. Jadi sampel ada 2 dan banyaknya muncul gambar adalah muncul angka adalah 1 sehingga peluangnya 1/2. Jadi di sini nih di soal ini kita baca peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam. Nah, soal ini dihubungkan dengan tanda dan sehingga dia irisan. Kita gunakan rumus PANB. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Kita cari satu-satu. Peluang A-nya berapa, peluang B-nya berapa, tinggal kita substitusi. Peluang A 1/6 dikali 1/2, yaitu 1/12. Nah, peluang kejadian saling lepas. Kalau tadi saling bebas, sekarang saling lepas nih gimana? Dua kejadian dikatakan saling terpisah jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jadi dia tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kalau tadi bebas itu tidak saling mempengaruhi. Nah, peluang kejadian saling bebas. Ketika kita melempar sekeping koin, kejadian mendapatkan sisi angka dan kejadian mendapatkan sisi gambar adalah saling terpisah. Sebab keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kita melempar nih koin. Kemungkinan munculnya kalau nggak angka atau gambar kan. Atau, bukan dan ya. Jadi tidak dapat terjadi secara bersamaan. Itu adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, ketika kita melempar sebuah dadu juga, peluang mendapatkan angka 1 dengan peluang mendapatkan angka 4 saling terpisah karena tidak bisa terjadi secara bersamaan. Tetapi, kalau kejadian mendapatkan angka 3 dan kejadian mendapat bilangan ganjil, itu tidak saling terpisah karena keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Karena angka 3 itu merupakan angka ganjil. Jadi dia bisa terjadi bersamaan. Nah, untuk dua kejadian saling terpisah, peluang salah satu terjadi PAUB. U berarti gabungan. Jumlah dari peluang masing-masing kejadian. U adalah simbol matematika untuk gabungan. Nah, peluang kejadian saling lepas. Jadi saling lepasnya dia tidak terjadi secara bersamaan. Ini adalah himpunan A atau peluang A, ini peluang B, tidak terjadi secara bersamaan. Rumusnya ini di sini. Maka peluang A atau B atau berarti PAUB, rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B. Jangan tukar ya sama rumus sebelumnya. Nah, keterangannya PAUB itu peluang kejadian A atau B, PA peluang A, dan PB adalah peluang B. Terus yang keempat, misalkan dari percobaan pelemparan dadu, dua dadu secara bersamaan, peluang muncul kejadian A yaitu jumlah kedua mata dadu 4 dan kejadian B jumlah mata dadu 8. Nah, sehingga himpunannya seperti ini. Yang berjumlah 4, 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Yang berjumlah 8, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, dan 6, 2. Nah, kejadian A dan B tidak terdapat anggota yang sama ya, jadi berbeda. Maka disebut dengan kejadian saling pisah atau saling asing karena tidak ada himpunan yang sama. Nah, kasus yang kelima, ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 biru, 2 bola hijau, dan 3 bola merah, peluang mendapat bola biru atau BB atau merah MM adalah jumlah bolanya berarti 3 ditambah 2 ditambah 5. Jumlah seluruhnya ada 10 bola. Sehingga sini kita baca kata hubungnya atau ya, berarti rumusnya PAUB atau di sini B.
M, biru atau merah adalah peluang B ditambah dengan peluang merah. Peluang terambilnya biru. Biru ada berapa bola? 3, berarti 3 per 10 sampelnya. Ditambah merahnya berapa? 5, berarti 5 per 10. 8 per 10 atau disederhanakan 0,8. Nah, kasus yang ke-6 pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapat mata dadu 1 atau 3? Nah, atau berarti PAUB adalah PA ditambah PB. Dari dadu 6 berarti banyak anggota yang muncul mata 1? Cuma 1. Muncul angka 3? Cuma 1. Berarti peluangnya 1 per 6 ditambah 1 per 6. Sama dengan 2 per 6, sederhanakan 1 per 3. Nah, kasus yang ketujuh, dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali, peluang muncul jumlah angka kedua, dadu sama dengan 3 atau 10 adalah atau berarti peluang AUB. Rumusnya PA ditambah PB. Kita cari dulu peluang A-nya. Nah, sini sampelnya ada 36 ya, kalau dua dadu seperti tabel sebelumnya. Kalian bisa bikin sendiri, di sini saya langsung. Nah, yang A jumlah angka adalah 3, berarti 1, 2, dan 21. Kalau kita jumlahkan 3, berarti banyaknya ada 2 anggotanya. B-nya jumlah angka 10, berarti 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Yaitu ada 3, sehingga peluang A 2 per 3, 6, peluang B 3 per 3, 6. Tinggal kita substitusi 2 per 3, 6, ditambah 3 per 3, 6 adalah 5 per 3, 6. Nah, peluang kejadian saling tidak lepas. Jadi kalau tadi saling lepas, ada juga yang tidak lepas nih. Jadi apabila terjadi kejadian majemuk di mana A dan B memiliki anggota yang sama, jadi dia dihubungkan dengan kata atau sama, tapi dia memiliki anggota sampel yang sama atau titik sampel yang sama, memiliki anggota yang sama. Sehingga di sini ada yang beririsan di sini. Jadi dia terjadi secara terpisah tapi ada anggota yang sama sehingga beririsan, ada N ya. Nah, gabung. Kemudian bagaimana cara menentukan peluangnya? Nah, peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas. Di sini dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Nah, sehingga rumusnya adalah peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Jadi kalau ada anggota yang sama, kita tambahin rumusnya ini adalah peluang A dan B dikurang. Contohnya adalah sebuah dadu dilemparkan satu kali. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Nah, kita tulis dulu nih. Atau berarti kata hubungnya U ya. Nah, peluang muncul angka genap, berarti A-nya kejadian muncul genap. Nah, sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena sebuah dadu. Lalu kejadian B-nya adalah angka lebih besar dari 3. Sehingga A-nya tadi 2, 4, dan 6. Bilangin genap. Sehingga banyak anggota A adalah 3, maka peluang kejadian A-nya adalah 3 per 6. Peluang B-nya adalah yang lebih dari 3. Lebih besar dari 3 berarti 4, 5, dan 6. Banyak anggota B ada 3. Maka peluang kejadian B adalah 3 per 6. Kita lihat anggota A dan anggota B ada yang sama nggak? Ada ya, ada angka 4 dan angka 6 sama. Nah, kalau anggotanya ada yang sama, berarti dia ada yang beririsan. Kelihatan ada dua angka yang sama dari A dan B, yaitu angka 4 dan 6. Sehingga irisannya A dan B atau ANB adalah 4 dan 6. Sehingga banyaknya anggotanya ada 2. Peluangnya 2 per 6. Tinggal kita substitusi ke rumus peluang kejadian A atau B, PAUB sama dengan PA tambah PB dikurang PA dan B. Peluang A-nya tinggal kita lihat tadi 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang yang sama tadi 2 per 6, yaitu 4 per 6 atau bisa disederhanakan jadi 2 per 3. Nah, kasus yang ke-9, dalam sebuah kelompok 30 siswa, ada 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka keduanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih suka matematika atau fisika. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini
A. Kejadian suka matematika, berarti 10 per 3. Ya, kasus yang 9, dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka keduanya. Jika dipilih salah satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih suka matematika atau fisika. Sehingga penyelesaiannya, peluang kejadian A-nya yang suka matematika ada 10 per 30 dan peluang B-nya 15 per 30. Yang suka matematika dan fisika ada 5 orang, sehingga peluang A dan B-nya ada 5 per 30. 30 itu dari jumlah orangnya ya, atau sampelnya. Sehingga yang suka matematika atau fisika adalah peluang AUB sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A dan B. Hasilnya adalah 2 per 3. Nah, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel S. Kejadian A dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul. Atau ditulis A garis B. Jadi syaratnya adalah kejadian B telah muncul. Nah, begitu juga kalau kejadian B dengan syarat A, berarti B-nya dulu baru garis A. Rumusnya adalah kalau peluang kejadian A syarat B, berarti peluang A dan B dibagi peluang B. Jadi dibaginya itu sesuai dengan yang di belakang ini. Tapi kalau peluang B garis A, syarat A berarti A-nya yang di bawah ya. Nah, peluang kejadian bersyarat ini tadi rumusnya. Kasusnya yang 10, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu prima lebih dahulu. Berarti kejadian A-nya adalah dadu ganjil dan kejadian B-nya adalah mata dadu prima. Sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kejadian munculnya angka prima yaitu 2, 3, dan 5, berarti peluang A-nya adalah 1 per 2. Nah, B-nya kejadian muncul mata dadu ganjil 1, 3, 5, sehingga peluang A-nya adalah 1 per 2. Sederhanakan dari 3 per 6. Sehingga munculnya mata dadu ganjil dengan syarat muncul kejadian dadu prima lebih dahulu adalah peluang kejadian B dengan syarat prima. Jadi di sini kejadian A-nya adalah yang prima, kejadian B-nya yang ganjil ya. Sama aja, kalau dibalik juga akan sama. Nah, berarti ininya A-nya. Jadi tergantung kita tentukan yang mana. 1 per 4 dibagi 1 per 2, 1 per 2. Nah, kasus yang ke-11, di sini ada misalkan dua dadu dilempar secara bersama-sama. Jumlah angka yang muncul dalam kedua dadu adalah 6. Ini sampelnya. Tentukan peluang bahwa salah satu dadu muncul angka 2. A-nya kita sebutkan di sini. Nah, B yang muncul dadunya angka 2. Yang penting ada angka 2-nya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 12, dan 32. 42, 52, dan 62. Berarti A dan B ini antara A dan B ada yang sama, yaitu 24 dan 42. Sehingga peluang kejadian A dan B-nya dulu kita cari, yaitu 2 per 36. Ya, berarti syaratnya peluang kejadian B setelah kejadian A yaitu 2 per 36 dibagi 5 per 36, yaitu 2 per 5. Nah, kasus yang ke-12 adalah peluang kakak menonton film kartun sendiri 0,65. Peluang adik menonton film kartun sendiri 0,80. Peluang kakak atau adik menonton film kartun adalah 0,90. Tentukan peluang kakak menonton film kartun jika adik telah nonton terlebih dahulu. Nah, jadi peluang A atau B-nya nih, PAUB adalah 0,90 ya. Sehingga PAUB itu kan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Yang mau kita cari PA dan B-nya nih. Sehingga kita substitusi aja, masukin yang diketahui, dapatlah PA dan B-nya adalah 0,55. Baru kita masukkan peluang kejadian kakak nonton film kartun jika adik telah menonton terlebih dahulu. Ada peluang A dengan syarat B. Ya, jadi syaratnya
si adik telah menonton lebih dahulu. Berarti 0,55 dibagi 0,80, 0,6875. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dan membantu tidak pahaman kalian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.